Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membuat kalender, di mana membuat kalender ini adalah bagian dari ATM yang kedua di bagian pertama ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan program ATM sampai poin kelima. Teman-teman silahkan ikuti, dan harapannya di poin kelima itu teman-teman sudah mahir ya, sudah terampilah tangannya dalam membuat sebuah desain dengan menjiplak desain yang sudah ada. Nah, sekarang di ATM yang kedua ini, yaitu di ATM yang kedua, di bagian yang pertama kita akan membuat sebuah produk baru dari desain-desain yang sudah ada. Jadi barangkali nanti kita bisa ambil warna saja, kita ambil konsep desainnya, atau barangkali kita ambil dari bagian-bagiannya saja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kalender dinding, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang pertama download terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar, kita sediakan beberapa yang meskipun nanti jika memungkinkan kita gunakan semua, dan memang kalau misalkan tidak pun juga tidak mengapa ya, di sini sebagai referensi saja dan bisa menggunakan foto teman-teman masing-masing ya. Jadi barangkali foto kegiatan, foto kumpul keluarga begitu, silahkan teman-teman gunakan. Kemudian berikutnya di sini kita menggunakan icon. Di sini icon di sini adalah icon sosial media yang sering dimiliki oleh teman-teman semuanya, yaitu Facebook. Kemudian di sini ada Instagram, kemudian di sini ada website. Biasanya di sini jika teman-teman mendesain untuk sekolahan ataupun instansi seperti itu ya. Kemudian di sini ada YouTube. Oke, berikutnya di sini ada referensi desain. Nah, di sini nanti kita akan coba kombinasikan dari 3 desain ini, hasilnya seperti apa ya, kita juga belum tahu nih. Kemudian berikutnya di sini ada master calendar. Teman-teman bisa download nanti di di bagian deskripsi kita sudah sediakan ada 4 bahan ini ya. Jika sudah di-download, silahkan teman-teman diekstrak ya. Nanti kalau kita bagikan di deskripsi itu dalam bentuk zip ya. Silahkan diekstrak terlebih dahulu sehingga nanti jadi 4 bagian seperti ini. Nah, jika sudah siap teman-teman, silahkan buka aplikasi CorelDRAW ya. Di sini kita menggunakan CorelDRAW X7. Bagi teman-teman yang menggunakan CorelDRAW versi di bawahnya, silahkan menyesuaikan, dan versi yang lain pun juga sama, silahkan disesuaikan. Kemudian kita buat dokumen baru, yaitu file new ya, karena kita membuat dokumen baru. Kemudian name-nya kita kasih kalender gitu ya, kalender 2022. Kemudian ukurannya di sini langsung kita masukkan saja di bagian width dan height-nya. Di sini lebarnya kita buat ukuran A3 saja teman-teman ya. Kita buat A3, ukurannya itu kalau nggak salah 31 cm ya, karena di sini satuannya kita menggunakan milimeter ya, maka di sini kita berikan 310 ya. Tapi kalau misalkan di sini langsung kasih sentimeter seperti ini, kita cukup di sini tuliskan 31 seperti ini ya, disesuaikan saja. Tapi kalau kami pribadi biasanya lebih suka menggunakan yang milimeter. Jadi di sini 310 kali 47 cm ya, 70 cm, 47 cm, di sini 470 mm. Oke. Kemudian number of page kita kasih 1 saja, karena nanti kita buat di halaman depan saja, atau barangkali nanti inilah ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang, nanti kita buat per bagian-bagian. Kemudian di sini karena biasanya kalender itu kan dicetak ya, cenderung dicetak, maka kita buat CMYK saja teman-teman ya, CMYK saja, karena RGB itu biasanya lebih cenderung digunakan untuk ditampilkan di screen ya, atau di monitor seperti itu. Kita pilih CMYK. Kemudian di sini untuk preview mode-nya enhanced biarkan saja. Kemudian untuk rendering resolusi di sini kita berikan 300 dpi. Oke, jika sudah seperti ini silahkan teman-teman klik OK. Ini adalah area kerja kita. Kemudian kita yang pertama masukkan desain referensi teman-teman. Di sini yaitu di referensi desain. Silahkan teman-teman masukkan saja semuanya, tidak apa-apa ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita tarik, kita taruh di sini. Ya, ini adalah desain-desain yang akan kita gunakan sebagai referensi kita untuk menampilkan seluruhnya. Misalkan teman-teman seperti ini bingung begitu ya, tekan F4 ya, seperti ini. Kemudian kita akan buat pertama kali adalah kotakan di sini ya. Buat kotak, caranya adalah tekan 2 kali ya, double klik di bagian rectangle tool ya, double klik. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan mengadopsi yang hijau. Di sini ya, ada business, conference. Di sini kita adopsi saja yang hijau sebagai desain utama. Kemudian nanti di
yang kuning ya. Di sini yang 2 berikutnya. Di sini kita jadikan sebagai nanti opsional ya, pilihan saja. Oke, yang pertama kita akan membuat di sini kotak ya. Di sini kotak sebagai apa nanti istilahnya, gambar begitu ya. Di sini kita gambar, kita kasih segini saja. Berikutnya di sini kita berikan kotak seperti ini, dan ini sepertinya kurang tinggi ya. Ini kita tinggikan seperti ini. Lalu kita pilih di sini apa namanya? Kita pilih objek, kalau nggak salah kemarin ya, objek, kemudian convert to curve, supaya di sini bisa digeser-geser. Lalu pilih shape, kemudian di sini kita geser seperti ini teman-teman. Oke. Biasanya kalau tidak di shape tool dulu tidak bisa digeser nantinya ya. Kita shape tool, kemudian baru kita geser. Kemudian ini kita naikkan sedikit saja seperti ini. Oke. Kemudian ini kita kecilkan, terlalu lebar. Di sini kita naikkan ya. Kita naikkan saja lagi. Oke. Jika sudah, kita buat yang belakang ini. Ini kan seolah-olah mengelilingi begitu ya, melipat begitu. Kita buat saja di sini kotak begitu sambil menekan tombol shift ya, seperti ini. Supaya kotak tekan CTRL ya, tombol CTRL. Kemudian di sini kita miringkan, klik satu lagi seperti ini. Kemudian ini kita geser. Ya, seperti ini. Karena di sini melewati ya, di sini ukurannya, maka kita besarkan saja seperti ini. Besarkan. Oke. Kemudian ini kita geser. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya nanti. Kemudian berikutnya di bawah juga sama ya. Di sini nanti kita gunakan untuk ini ya, apa namanya, kalendernya ya, tulis angka tahun gitu ya. Caranya sama, kita buat di sini kira-kira segini saja, segini. Oke, kemudian perhatikan di sini kita pilih shape tool dulu ya. Maka ketika dipilih ini tidak bisa ya, maka kita harus mengkonversi ke dalam curve dulu ya. Di sini kita undo dulu. Oke, kemudian kita pilih objek, convert to curve. Nah, baru kita bisa menggesernya seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, kita buat lagi kotak di sini, tekan tombol CTRL ya, atau misalkan enggak juga enggak masalah, karena nanti kita akan apa namanya, menggesernya seperti itu. Oke, kita lebihkan saja nggak apa-apa seperti ini. Kemudian kita klik satu lagi, lalu kita geser seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini juga boleh misalkan dibesarkan seperti itu juga boleh. Seperti ini. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian yang bawah di sini kita kasih footer, di bagian footer kecil saja. Seperti ini. Oke, ya nanti di bagian tengah sini nanti kita gunakan untuk memasang atau menaruh angka-angka kalendernya. Oke, di sini kita gunakan yang ini ya. Di sini kita buat kotak saja seperti ini. Atau barangkali nanti di sini bisa digunakan untuk apa namanya, nama instansinya atau apalah, nanti gampang ya. Kita buat dulu. Kita buat rata tengah, kemudian ini kita pilih objek, convert to curve. Oke, kita geser ya. Kemudian kita double klik. Nah, di sini kita buat node baru. Perhatikan teman-teman caranya. Di sini silahkan apa namanya, disorot sampai tanda melengkung begitu ya, muncul tanda melengkung. Kemudian double klik. Nah, kemudian geser ke tengah. Oke, kemudian kita tarik ke dalam. Lalu di sini kita juga sesuaikan. Seperti ini. Kita tarik ke dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira saja sama begitu ya. Oke, jika sudah, sekarang kita buat di sini seperti ini.
kemudian kita tarik ke samping seperti ini. Ini kita gandakan, diklik, kemudian klik kanan, jangan dilepas dulu tapi klik kanan dulu baru dilepaskan seperti ini. Kemudian kita pilih di sini, kita flip ya, kita mirror seperti ini, kita taruh di sini ya, seperti ini hasilnya. Di sini kurang ini ya, kita double klik atau pilih shape tool juga boleh. Di sini kita geser saja. Nah, kita taruh di sini. Oke, gitu aja. Oke, sudah cukup. Oke, kira-kira seperti itu saja. Oke deh ya, di sini sudah cukup. Kemudian berikutnya kita akan memberikan warna. Nah, di sini kita ambilkan warna yang ini saja ya, hitamnya kita kasih yang ini. Oke, kemudian ini juga sama. Kemudian di sini kita kasih warna kuning. Ambilkan kuning ini saja. Nah, di sini kita taruh belakang teman-teman. Ini kita taruh belakang ya. Caranya ditekan CTRL kemudian backdown lagi, iya, sampai seperti ini. Jadi seolah-olah ini ya, melipat ke belakang seperti itu. Kemudian yang bawah juga sama. Yang bawah juga sama tapi kita kasih warna yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian ya seperti ini. Terus kemudian kita taruh di belakang, kontrol backdown, backdown, backdown seperti ini. Nah, yang belakang di sini kita kasih agak gelap saja. Atau teman-teman bisa memilih yang depan kita kasih agak terang seperti ini. Ya. Jadi sehingga nanti yang belakang itu kesannya agak gelap karena lipatan seperti itu ya. Seperti ini, kemudian kita klik, lalu di sini di bagian fill-nya kita double klik, lalu muncul kita buat gelap. Ya, seperti itu. Seperti ini caranya. Jadi silahkan disesuaikan teman-teman ya. Sepertinya bagus yang oranye ini. Ya, seperti ini saja. Kemudian ini kita sesuaikan. Oke, yang belakang kita berikan agak tua. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang atas juga sama, kita berikan agak tua. Sini ya, seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita hilangkan outline-nya. Klik kanan ya di bagian no color. Oke, jika sudah, sekarang kita yang bagian bawah. Yang bawah kita beri warna hijau. Ini kita kasih warna hijau, warna hijau, warna hijau. Kemudian ini kita kasih warna abu-abu. Nah, di sini kita taruh di bagian belakang ya. Kontrol backdown, klik dulu, dua-duanya sekalian juga tidak masalah ya. Untuk menyeleksi lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan shift ya. Klik, kemudian tekan shift, kemudian klik objek yang lain. Kontrol, tombol backdown lagi sampai seperti ini ya. Atau misalkan di sini kita buang saja ya seperti ini. Kemudian di sini kita geser saja. Sepertinya lebih menarik seperti ini ya. Ya, seperti ini saja. Kemudian ini kita turunkan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini lebih menarik seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, yang belakang kita beri warna yang agak tua karena kanan kiri sama, kita samakan saja. Kita shift ya, seperti ini. Double klik. Kemudian kita kasih warna agak gelap. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu sudah cukup. Ini kita kasih gradasi ya. Di sini kita kasih gradien, lalu kita ambilkan warna di sebelahnya. Di sini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jika sudah, teman-teman, ini kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita masukkan kalendernya di sini. Master kalendernya kita double klik saja, kita double klik, otomatis maka akan terbuka
Nah, setelah terbuka seperti ini teman-teman, kita bisa mengkopinya. Kita blok seperti ini ya. Di sini masih ini ya, di grup ya. Silahkan teman-teman ungroup terlebih dahulu. Klik kanan, ungroup ya. Kita buat satu lembar itu terdiri dari 2 bulan saja ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Lalu grup kembali, kita geser di sini. Seperti ini teman-teman. Ya, itu cara membuat kalender sangat mudah ya. Untuk meratakan tengah misalkan seperti ini ya. Klik kalendernya, angka kalender, kemudian tekan shift, klik kotaknya, kotak yang besar ini, klik, kemudian tekan tombol C. Ya, seperti ini ya. Untuk menampilkan keseluruhan tekan F4. Oke. Sudah seperti ini saja. Sekarang kita buat di sini apa namanya? Kita buat ini aja ya, lingkaran saja untuk foto-foto yang lain. Seperti ini. Kemudian ini di bawahnya agak kecil. Oke, 2 cukup sepertinya ya. Oke, cukup saja. Kemudian kita masukkan fotonya, gambarnya di sini. Yang besar kita berikan yang ini dulu. Kemudian klik kanan, power clip. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Oke, kemudian jika sudah, di sini ada edit power clip. Kita pilih, kita besarkan. Oke, sampai menutupi seperti ini. Di sini sepertinya kepotong ya. Ini kita flip saja, kita mirror. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak ada yang tertutup seperti itu. Kemudian kita berikan di sini gradasi coba ya. Di sini kita coba. Kemudian kita finish. Oke, sepertinya kurang menarik. Oke, biar seperti ini aja. Baik. Kemudian jika sudah, di sini kita kasih angka 2022. Kemudian kita besarkan, kita pilih di sini fontnya bebas ya, teman-teman silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ke kalender seperti itu. Kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian cengkes, uppercase, kemudian di sini pilih yang articulate. Oke. Ya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kita pilih normal saja, kemudian kita pilih shape, lalu kita geser. Pick tool. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, shape tool lagi kita sesuaikan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kecilkan. Untuk mengecilkan 12 sisi seperti ini, kita bisa menggunakan tombol shift ya, tombol shift secara bersamaan. Kemudian berikutnya di sini warnanya berarti kita sesuaikan. Ya, di sini kita hapus saja untuk apa namanya garis ya. Teman-teman bisa menggunakan tekan tombol CTRL, baru dipilih yang garisnya yang mau dihapus. Karena ini masih di grup ya. Seperti ini, klik lagi sampai ada tanda seperti ini ya, terseleksi, baru kita hapus. Atau teman-teman boleh juga dengan cara di ungroup, tapi biasanya di ungroup ini tidak kami anjurkan karena nanti biasanya ketika salah ini ya, salah geser begitu, maka semuanya akan berantakan. Ini misalkan kita ungroup lagi ya, seperti ini, misalkan kamisnya kegeser gini kan teman-teman nanti repot ya. Ini meskipun juga caranya yang mudah seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa di grup lagi kalau sudah dihapus, di grup lagi, kemudian di grup lagi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang karena di sini warna yang kita gunakan adalah
kuning lah, kuning atau oranye dengan hijau, maka kita ambilkan warna dari sini. Jadi jangan banyak warna ya, menggunakan jangan banyak warna. Di sini misalkan warna kuning, kemudian di sini abu-abu atau hitam, baru di sini kita kasih warna hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian di sini kita kasih warna coba abu-abu ya. Ya, cocok. Oke, jika sudah, ini kita abaikan saja, meskipun sebenarnya teman-teman bisa ini ya mengkombinasikan fontnya juga ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya di sini untuk warna biru ini bisa kita abaikan saja, atau teman-teman misalkan ingin merubahnya juga tidak mengapa ya, misalkan kuning seperti ini pun juga tidak mengapa ya. Misalkan lebih cepat lagi menggunakan color eyedropper, klik kemudian dikasih warna seperti ini. Kemudian untuk warna hijau kita ambilkan dari sini. Oke, kemudian yang lain sama, kita ambilkan dari warna kuning. Itu caranya ya. Atau misalnya teman-teman ingin menggunakan warna hitam pun atau abu-abu juga tidak mengapa, seperti ini ya, sesuai dengan selera teman-teman semuanya gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan, kita gunakan yang abu-abu saja seperti ini. Jadi intinya disesuaikan dengan warna tema kita. Oke, kemudian hijau. Untuk mengambil otomatis seperti ini. Jadi setelah ini kan muncul semacam cangkir seperti itu. Untuk kembali mengambil ya, untuk langsung mengambil seperti itu, tekan shift teman-teman, maka akan berubah menjadi drop atau jarum itu ya, jarum kayak jarum suntik lah ya, jarum drop. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal tuang saja, shift kemudian klik, kemudian dituangkan juga sama. Nah, sekarang untuk yang bawah ini, nah ini tidak ada pilihan kecuali kita ungroup dulu ya. Kita ungroup terlebih dahulu, klik kanan ungroup, objek Ctrl U ya. Ini sudah ungroup, baru kita seleksi teman-teman ya. Seleksinya dari sini ya, ini kita singkirkan dulu karena membuatnya kan gampang. Tinggal nanti misalkan ini kita mau taruh, tinggal paste saja, seperti itu sudah selesai. Kita geser, nah kita klik dulu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang warna tadi. Nah, ini. Oke, jika sudah kita sesuaikan untuk warna-warna yang lain. Misalkan ini kita pilih ya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita samakan ya filenya ini. Nah, angkanya kita samakan seperti ini. Ini kita kasih warna ini juga sama. Oke, silahkan teman-teman disesuaikan ya. Seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, sudah ya. Baik, jika sudah, sekarang kita lanjutkan lagi yang sebelahnya. Di sebelah sini kita ungroup atau Ctrl U teman-teman, biar cepat ya. Ctrl U, kemudian kita seleksi seperti ini, lalu kita pilih warna hijau. Oke, jika sudah, sekarang tadi warnanya seperti ini, dan kelewatan nih teman-teman. Hari Ahadnya hari libur seharusnya, jadi warna hitam ini masuk kerja nanti. Kita sesuaikan ya. Kita shift, kemudian kita select lagi yang kecil. Oke, seperti ini. Kita kasih warna merah ya. Kita group dulu aja. Kita group, Ctrl G. Kemudian kita ambilkan color eyedropper warna merahnya ini. Lalu kita taruh di warna kuning. Warna hitam yang Ahad ini. Oke, jika sudah kita pilih yang ini, klik. Ya, itu cara mudahnya ya. Kemudian berikutnya di sini kita seleksi. Biar barengan saja, kita tekan shift. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita seleksi yang kecil.
sini supaya lepas ya, supaya lepas kembali. Oke, nah ya, kita grup aja, lalu kita pilih abu-abu. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah, teman-teman jangan lupa di grup kembali. Kemudian ini yang Februari belum dikasih warna ini ya, kita sesuaikan. Ini kita tambahkan di sini supaya mentok. Oke, jika sudah ya, kita grup kembali. Kembali, Ctrl G, kemudian ini setelah seleksi, Ctrl G. Oke, jika sudah, ini bisa taruh agak ke bawah. Nah, seperti itu. Karena nanti di sini kita gunakan untuk penambahan foto-foto. Misalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali foto yang sudah ada. Dan kita klik kanan, power clip, masuk. Kemudian kita tambahkan lagi di sini yang belajar ini ya. Klik kanan, power clip, kita masuk di sini. Lalu kita edit, kita sesuaikan, kita kecilkan di sini. Kecilkan lagi. Oke, kira seperti ini ya. Teman-teman bisa dieksplor sendiri di sini terus kemudian di sini kita berikan keterangan ya, supaya nanti gambarnya tidak menjadi gambar bisu seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita shift, kemudian pilih klik yang lingkaran, lalu tekan tombol C. Seperti itu. Ini agak besar saja seperti ini. Kemudian kita buat untuk yang kecil sama, agak kecil. Kemudian shift, lingkaran kecil, kemudian C. Kemudian ini untuk outline-nya, teman-teman bisa membesarkan di sini. Kita pilih 2 misalkan, atau kita berikan 4 seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan. 3 aja kayaknya. Oke, kemudian di sini kita berikan 2,5 atau 3 juga. Oke, kemudian ini kita kasih warna hijau misalkan seperti itu, atau ini aja deh. Sepertinya kurang menyatu begitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kasih warna ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini keterangannya. Misalkan Adi dan Nia, seperti itu ya. Persiapan OSN misalkan. Seperti itu contohnya ya. Kita uppercase. Taruh di sini, kita kasih warna putih saja. Kita pilih articulate yang normal. Kita besarkan. Kemudian kita pilih kotak yang warna abu-abu atau hitam ini ya, dengan sambil menekan shift lalu C. Kemudian E ya, seperti ini biar tepat di tengah. Kemudian ini kita pilih di sini, kita drag lalu klik kanan sebelum dilepaskan. Nah, baru dilepaskan. Kemudian ini Yunita. Sedang mengajar. Nah, contohnya seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Kemudian diseleksi juga yang kotaknya dengan cara menekan tombol shift, kemudian C, E. Oke, kemudian kita bisa juga memberikan gambar-gambar yang lain ya. Di sini baru ada ini ya, ada 2. Silahkan teman-teman
tambahkan. Di sini kita kasih guru jagoan. Oke, di sini kita kasih warna hara-bara. Kemudian kita kasih warna oranye. Oke. Sepertinya oranye kurang kelihatan. Jika tidak kelihatan, kita coba kasih warna putih. Oke. Lalu outline-nya kita besarkan. Teman-teman bisa mengeklik di sini. Ada higher land. Di sini kita kasih cornernya, kita pilih yang tumpul saja. Kemudian landscape-nya kita pilih yang tumpul juga. Kemudian behind kita centang semua. Lalu di sini kita pilih satu, misalkan tekan OK. Ya, sudah mulai kelihatan ya. Atau misalkan tidak dikasih juga nggak apa-apa, menggunakan warna hijau juga boleh ya. Oke, seperti itu. Atau coba ini deh, kita coba ambilkan ini. Caranya ini fontainnya ya, bagian fontaine ini ditarik ke sini, di drag ya. Ini seperti itu ya, boleh saja. Kemudian ini kita ulangi, kasih 1,5. Oke, lebih menarik ya. Oke, F4. Nah, sekarang kita tinggal memberikan ini apa namanya, pemanis ya, pemanis supaya nanti gambarnya lebih terasa manis ya. Di sini kita masukkan untuk ikonnya. Nah, ikonnya di sini kita masukkan. Oke, di sini ada YouTube, ada web, ada Instagram, ada Facebook. Oke, kita buat ini dulu ya. Kita buat frame supaya nanti tidak numpuk seperti itu. Tidak numpuk. Di sini kita buat di sini aja. Sambil menekan tombol CTRL. Oke, kemudian 2, tekan tombol CTRL R. Nah, seperti ini. Baru kita kecilkan. Kita grup dulu, kemudian kita seleksi yang kotak ini ya. Klik sambil menekan tombol Shift kemudian B. Nah, di sini kita jadikan ini aja. Apa namanya? Acuan supaya nanti tidak terlalu ke bawah. Jika sudah, di sini kita kasih outline-nya warna ini, klik kanan, kemudian untuk ukurannya kita agak besarkan saja seperti ini. Oke, jika sudah, ini baru kita kecilkan icon-iconnya seperti ini. Kemudian ini kita akan yang ikonnya kita seleksi, kemudian kontrol home ya, kontrol home seperti ini. Kemudian ini juga kontrol home, CTRL home, baru ditaruh. Oke, sudah cukup. Kemudian ini juga Facebook juga, jadi kedua-duanya kita kasih kontrol home, CTRL home. Lalu kita kecilkan. Oke, Instagram, Facebook sekarang. Akan kita kecilkan. Oke, sepertinya sudah. Kita samakan ya, di sini 5 katakanlah seperti itu, terlalu kecil 6. Oke, sudah, kita kasih 6. Terus kemudian di sini 6 semua. Oke, di sini kita juga 6. Oke, sudah selesai. Nah, jika sudah, baru kita kasih keterangan Facebooknya, misalkan guru jagoan. Terus kemudian di sini www.gurujagoan.com. Instagramnya guru_jagoan, misalkan seperti itu. Facebooknya guru jagoan. Oke. Jika sudah, di sini kita seleksi semua, kita pilih articulate yang normal saja. Lalu rata kiri, tekan tombol L ya. Kemudian kita kecilkan hurufnya, kita kasih 14. Lalu kita kasih rata tengah di sini.
kita seleksi dulu ya, kita seleksi dulu, kemudian kita geser ke kiri. Oke, kemudian sepertinya perlu kita kasih ini aja deh ya, kita kasih kotak. Kita coba ya, seperti ini. Kita kasih warna, kita kasih kotak seperti itu. Kita samakan dengan ukuran lingkarannya. Coba kita ungroup dulu ya, Ctrl U, lingkarannya 12 ini kita copy saja. Kemudian ini kuncinya kita buka, klik, baru kita paste di sini. Kemudian tekan lingkaran, klik lingkaran ya, supaya tepat di tengah. Nah, kemudian ini kita potong. Caranya tekan lingkaran, kemudian shift, tekan kotaknya, baru di trim seperti ini. Lalu kita geser. Sepertinya kurang ini juga ya. Baik, kita ulangi aja deh. Kita ulangi. Lingkarannya kita besarkan dulu seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian diklik kanan, baru dilepaskan. Setelah itu tekan shift kembali, baru diklik yang kotak, lalu trim, lalu dihapus. Ya, seperti ini ya, itu caranya. Jadi kalau sudah, ini baru kita gandakan ke sini, kemudian Ctrl R, klik kotak, kemudian klik lingkaran, klik kotak, klik lingkaran, tekan tombol maksudnya ya, kemudian tekan tombol udah. Jika sudah ya, sekarang kita seleksi semuanya, empat-empatnya ini, pilih shift ya, shape tool. Ini kita geser kira-kira seperti ini. Untuk bantuan kita bisa menggunakan rule. Di sini sebelah kiri ini diklik, ditarik saja seperti ini. Nah, nanti ini segini, kita tinggal arahkan. Ini juga segini, jadi supaya sama seperti itu ya. Ya, kira-kira segini. Jika sudah, tekan pick tool, kemudian ini dihapus. Oke, baru ini kita masukkan ke sini ya, kemudian di rata tengah ya. Oke, sekarang kita Oke, nah di sini kita bisa memainkan warna. Kita ambil ini, kemudian fonten kita taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah, kemudian kita seleksi di sini. Jangan ini ya, jangan masuk semua, tapi hanya kira-kira hurufnya saja yang masuk. Kemudian Ctrl Home. Lalu kita kasih warna putih saja. Ini kita kasih articulate yang bold, coba ya. Oke, kemudian kita seleksi, outline-nya kita hilangkan. Oke, sudah ya, masuk ya. Ini outline-nya kita kasih, oke, di grup saja. Outline-nya kita kasih warna kuning. Terus kemudian agak besar saja, 75 misalkan. Oke, sudah ya, geser. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita tekan tombol P saja. Nah, dan F4. Kemudian kita coba view full screen ya, full screen mode. Ya, ini adalah hasil kalender kita. Misalkan di sini lainnya kita hilangkan. Di sini kita kasih ini nomor kontak ya, misalkan di sini alamat Jalan Hasanuddin nomor 23B, kemudian Jakarta seperti ini. Ctrl A, klik kanan, cengkes,
lalu pilih yang title case seperti ini. Kemudian kita pilih articulate, kita kasih warna putih, misalkan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita kasih misalkan email. Ctrl A, Ctrl R, rata kanan ya, line red. Di sini kita kasih, sini agak ke sini aja. Oke, sini email. Email. Oke, kemudian di sini gurujagoan@gmail.com. Nah, seperti itu. Kemudian di tengah, ya, tengah sini kita kasih nomor kontak. Ya, 081234567889. Kita pilih articulate yang bold kalau yang tengah. Di sini 56, contohnya seperti itu. Oke. Kemudian cek ya, tengah ya. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah ya. Oke, sekarang kita cek dulu view, kemudian full screen. Ya, ini udah jadi ya. Ini adalah panduan atau contoh bagaimana kita membuat sebuah desain. Kalau misalkan kita bingung mau membuat seperti apa nih desainnya, mending kita ambil saja contoh dari ATM yang sudah ada. Nah, kita ambil dari beberapa, kemudian kita gabungkan. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan cara yang ATM bagian pertama ya, ATM pertama itu pun juga tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi kita menduplikat sebuah desain, kemudian kita gunakan, kita terapkan di produk lain. Jadi seperti itu ya. Itu adalah contoh atau cara membuat produk baru dari ATM yang kedua. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu di ATM yang berikutnya. Selamat mencoba. Apabila ada kendala, ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar dan insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Demikian, selamat mencoba, selamat belajar dan tetap semangat.